Monggo mamang para ya, para yai, para satid, alumni. Kita lanjutkan ngaji tentang masih Kitabul Buyuk. Faslun ay hadza faslun utawi kiku asal suci wa yasihu dan sah apa assalamu salam. Salam itu apa namanya? Pesanan, pesan barang. Halan kontan wa muajjalan dan ditangguhkan. Jadi salam itu boleh uangnya dulu atau nanti kalau barang datang. Fima pada sesuatu pada barang takamala yang sempurna di dalam barang itu, di dalam mak apa khamsu syaraitu 5 syarat. Jadi sahnya salam itu ketika memenuhi 5 kriteria. Ayakuna bahwa ada apa muslamfi itu barang yang dipesan muslamfi. Iku makbudon, bisa diukur, disifati dengan sifat-sifatnya. Di barangnya harus bisa diukur, nggak samar. Seperti halnya kalau bisa disebut apa? Kayak lemari bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Atau pesan motor lah, biasanya inden, kalau bahasa sekarang namanya inden, tempo. Motornya nggak ada yang warna seperti itu. Nanti disebutkan motornya seperti ini, mobilnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini, laptop seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ayakuna makbudon sifati. Jadi bisa bisa diukur, tidak samar. Kemudian wasani ayakuna jinsan, satu jenis. Jadi muslamfi itu satu jenis. Lam yakhtalid, yang tidak bercampur, bihi dengan jenis itu, apa ghairuhu, lainnya jenis. Jadi nggak campur. Jadi kalau mobil nggak sama isinya dikeluarkan dulu. Atau kalau di sini contohnya kayak madu atau adonan seperti harisah. Harisah itu apa? Nama bahan makanan dari tepung dan daging yang dicampur. Kalau sekarang bubur. Tapi masih bentuk adonan. Itu harus dipisahkan dulu, daging sendiri, tepungnya sendiri. Jadi nanti beli tepung sendiri, ininya sendiri. Karena apa? Mungkin nanti kalau tepung dengan ini, kalau bau semua. Jadi harus dipisahkan, tidak boleh dicampur. Kalau pesan harus sendiri-sendiri. Kemudian walam tadkhulhu, dan tidak masuk ing muslamfi apa annaru, api. Jadi lihalatihi, ketika untuk memasaknya atau mengolahnya. Ketika masak itu enggak pakai api, jangan di situ dulu. Tapi kalau untuk memisahkan seperti madu yang campur dengan minyak samin atau mentega, itu harus dipisahkan dulu. Kan dipisahkannya pakai api, maka boleh kalau untuk memisahkan. Tapi ketika masaknya itu
sudah dicampur itu enggak boleh. Jadi walam tadkhulhun naru li khalatihi. Itu yang ketiga. Yang keempat wa ayyakuna al muslim fihi iku muayyanan, dan bahwa tidak boleh muslim fihi iku muayyanan ditentukan udah ada barang ini loh barangnya. Yang enggak itu kalau barangnya ada bukan salam namanya, itu mah kontan. Kalau salam itu barangnya nggak ada, belum ada, hanya disebutkan aja ciri-cirinya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena muslamfi itu tempo. Jadi kalau ada orang pesen tapi barangnya ada, itu bukan pesen. Seperti saya pesen baju ini, bajunya ada, itu bukan pesanan namanya, itu namanya kontan. Ya. Akhirnya nanti nggak sah, jual belinya juga nggak sah, salamnya juga nggak sah. Kenapa? Kalau jual beli nanti akadnya kan jual beli, saya beli ini, bukan saya pesan ini. Kalau pesan tempo itu ya nanti, tapi kalau barangnya ada itu jual beli. Tapi karena akadnya salah, akadnya akad salam, akhirnya jual belinya juga nggak sah. Intinya salamnya nggak sah karena barangnya ada, jual belinya nggak sah karena akadnya akad salah. Jadi wa la yakuna muayyan, tidak ditentukan. Jadi masih hanya sifat-sifatnya saja, barangnya jauh. Wala min muayyanin. Jadi yang kelima yaitu walamin muayyan. Jadi alla yakunal muslim fi min mawdi'in muayyan, dan tidak boleh muslim fi itu atau barang yang dipesan itu dari tempat yang ditentukan. Kalau tempatnya dekat, seperti masih satu desa lah kecil, itu kan bisa dijunjung atau bisa diparani juga sih, didatangi. Tapi kalau di kota anu barangnya itu kan nggak bisa, itu namanya salam. Tapi kalau masih bisa didatengin itu bukan salam. Makanya wala yakuna min wayan, jadi tidak boleh ditentukan tempatnya. Kalau udah jauh sih nggak apa-apa, di Cirebon umpamanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih di sekitar kecamatan itu nggak sah. Jadi intinya yang satu pertama itu harus tahu ukurannya, sifatnya dan sebagainya. Kemudian jenisnya satu persatu nggak boleh dicampur. Kemudian dalam pengolahannya nggak boleh pakai api. Dan barangnya itu tidak ada saat itu. Kemudian dan tidak boleh tempatnya juga ditentukan yang dekat. Itu syarat-syarat salam. Summa li sihatil muslim fi, kemudian bagi sahnya barang yang digadaikan, yang ditempokan, samaniyatu syaraito utawi 8 syarat. Jadi sahnya sesuatu yang ini. Kalau tadi akadnya lah, yang pertama itu akadnya. Kalau sekarang barangnya, barang yang boleh dipesan. Wahwa tawi muslim fi iku ayyasifahu ba'da dzikri jinsi. Jadi mensifati si rohin ruing muslim fi. Jadi rohin orang yang ini muslim
yang pesen itu memberikan sifat pada dzikri jinsi setelah menyebutkan jenisnya. Namanya motor. Jadi motornya itu apa? Motor ninja atau tiger atau apa tuh spesifikasinya. Wanawahi dan macam-macamnya disifati dengan sifat-sifat allati yahtalifu yang tidak ada perbedaan. Allati yahtalifu yang membedakan dia dengan sifat-sifat itu apa samanu harga. Jadi kalau bahasa kita ada harga, ada rupa. Kalau yang murah motor Beat umpamanya. Kalau yang mahal ya ada Harley, ada Tiger, ada macam-macam sekarang. Jadi sebutkan dulu, nggak sembarangan. Wa yadhkura, dan bahwa menyebutkan seseorang itu qadrahu akan ukurannya bima terhadap sesuatu yunfil jahalat yang bisa meniadakan jahalata sesuatu yang samar jahalat anhu dari ma. Jadi menyebutkan dulu ukurannya seperti ini dan lain sebagainya, ya, harganya dan lain sebagainya, sehingga nggak samar. Jadi orang tuh tahu, oh ya motor itu atau mobil itu atau sepeda itu sekarang yang lagi tren itu sepeda yang bentuknya seperti ini, mereknya ini, spesifikasinya seperti ini, itu harganya sekian. Wa ingkana muajjalan, dan jika barangnya itu muajjalan ditempokan, takaro maka menyebutkan waktu mahali, waktu serah terimanya. Kapan? 2 minggu, 3 minggu, bulan, atau berapa. Wa yakuna mawjudan indal istiqaqi, dan ada barangnya itu mawjudan keberadaannya indal istiqaqi ketika serah terima barang fil ghalidi pada umumnya. Jadi pas sudah ditentukan waktunya, tempatnya sudah, kemudian pas serah terima barangnya nggak ada, itu yang nggak bisa. Sekarang kayak apa istilah UB dan lain sebagainya lah, semacam-macam. Nggak masuk, salah. Wa yadhkura, dan menyebutkan seseorang itu mau dia qabdihi, tempatnya. Qabdihi serah terima barang itu. Jadi waktunya kapan, barangnya sudah ada, kemudian tempatnya di perempatan itu dan lain sebagainya. Wa yakuna samanu ma'luman. Wa yakuna, dan ada apa samanu harga itu ma'luman. Sudah diketahui. Ini barangnya seperti ini, harganya 10 juta. Nah, pas itu, dan 10 juta itu udah umum, udah maklum semua. Orang tahu. Biasanya kalau seperti itu ada daftar harganya awalnya. Kayak motor, ada sepeda. Kalau sepeda nggak tahu saya. Ada daftar harganya apa enggak. Kalau mobil, yang saya lihat itu ada. Atau rumah. Wa yataqabadha, dan bahwa keduanya saling menerima serah terima qabla tafarruqi, sebelum berpisah. Dia taqabadha itu saling menerima, selesai.
Wayakuna akdus salami najisan, dan bahwa keberadaan akad salam itu najisan, tuntas saat itu. La yadkhuluhu khiyaru syarti. La yadkhulu, tidak masuk salam apa khiyaru syarti, khiyar syarat. Enggak ada. Kalau sudah terjadi serah terima barang, enggak ada syarat. Makanya sebelum diterima barangnya itu, atau sebelum akad itu harus dilihat dulu barangnya, diteliti. Karena apa? Kalau sudah serah terima, dibawa pulang, udah selesai semua. Selesai salam. Nggak ada khiyar syarat, nggak bisa dikembalikan. Kecuali kalau ada di awal. Nanti kalau adalah daripada lama-lama, nanti saya aja sendiri di rumah. Kalau ada yang kurang sering, bisa dihubungi lagi. Itu bisa. Itu kalau ada. Tapi kalau di sini wayata kobodo qobla tafarruqi wa yakuna ardu salami najizan suntutas la yadkhuluhu ya rusyad. Enggak ada syarat. Setelah selesai serah terima ya selesai. Makanya di bank itu ada istilah hitung dulu uangnya di depan kasir atau di depan teller. Keluar dari bank pengaduan apapun tidak dilayani. Makanya dihitung dulu atau diteliti dulu ada yang cacat apa enggak, seperti itu. Jadi seperti halnya di bank seperti itu. Ketika keluar dari bank, kemudian masuk lagi, itu mau protes ya nggak bisa, karena takutnya apa? Takutnya satu lembar diselipin di mana kemudian ngakunya kurang. Meskipun benar, tapi karena sudah keluar ketentuannya ya sudah, nggak bisa klaim. Itu untuk salah. Faslun hadza faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jazarah. Sekarang masuk ke bab gadai. Wa kullu ma jaza, dan setiap sesuatu jaza yang boleh apa bay'uhu jual belinya. Jaza maka boleh apa rohmu menggadaikannya. Fid duyuni, di dalam utang piutang. Jadi segala sesuatu yang boleh jual belinya maka boleh juga digadaikan, seperti jual beli rumah, jual sawah, jual beli tambang, tanah, dan lain sebagainya. Idza istaqarra, ketika telah tetap apa subutuha, syarat-syaratnya, fidzimati, dalam tanggungannya. 10 juta, utang 10 juta. Jadi dari bahan tanggungan apa? Walir rahini, dan itu bagi yang menggadaikan arruju'u, utawi kembali pada barang yang marhun hibah marhun, nggak jadi. Malam yakbid, selama belum serah terima marhum. Ini sebelum diterima, setelah terimakan boleh, nggak jadi gagal lah. Jadi awalnya udah ngobrol, pas ini berubah pikiran, nggak jadi, itu nggak apa-apa. Kalau belum terjadi akad, belum diserah terimakan, itu boleh. Wala yadmanu al-murtahi, wala yadmanu, dan mengganti, walayan banu, dan tidak mengganti marhun sopal muhtahin, orang yang menerima gadai, illa bitta'ati, kecuali dengan sebab ada pelanggaran. Ganti itu nggak boleh kecuali ada pelanggaran atau ada cacat.
dan sebagainya. Seumpamanya banyak kasus di petani biasa, barang satu digadaikan ke 3 orang, itu bisa terjadi. Karena kalau di kampung itu kan biasanya rasa kekeluargaan tinggi, akhirnya sifat keluarga ini malah dimanfaatkan untuk dia baik. Di satu barang, satu petak umpamanya atau 1 hektar sawah itu digadaikan 1 orang, kemudian digadaikan lagi ke orang lain, digadaikan lagi ke orang lain. Itu kasusnya banyak sekali. Kalau yang menerima gadaiannya itu, yang menerima uang itu orang yang punya tanah, nggak apa-apa. Ya, ini kasusnya yang memakan uang gadaiannya itu siapa yang jadi calonnya, calon itu maklarnya lah, itu nggak boleh. Wa idza qabada, dan apabila telah menerima si murtahin, orang yang menerima gadaian, ba'dul haqqi, sebagian hak terhadap rohin. Jadi sudah diterima, sudah menggunakannya, lam yakhruj syai'un minah rohmi, maka tidak boleh mengeluarkan syai'un, sesuatu minah rohmi dari gadaian itu, hatta yaqtiya, sehingga dia melunasi jami'ahu, semuanya. Itu nggak boleh. Kalau sudah lunas semua baru dikembalikan. Kalau belum, ya jangan, nanti dimanfaatin lagi oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, tapi ada kasus lagi itu yang jadi perdebatan itu, ketika pas serah terima barangnya itu, jadi di kampung itu sawah itu kemudian digadaikan, kemudian digarap. Itu ada yang mengatakan nggak boleh, yang menggarap tetap harus yang punya sawah, yang dipegang itu hanya ininya saja, akte lah. Kalau sekarang ramai sudah pada punya ini, karena ada yang gratis, sertifikat. Itu sertifikatnya saja yang digadaikan, barangnya enggak diserahkan. Tapi kalau di sawah itu rata-rata sekarang sawahnya digarap oleh yang menggadaikan, yang menerima gadaian, dan itu boleh menurut Imam Suyuti. Tapi yang saklek juga nggak boleh, ya mangga saja. Gimana yang pilih? Ketika menguntungkan dirinya, nah ketika orang itu gade umumnya sawah, dia menggadaikan ke orang lain, babnya bab yang nggak boleh barangnya diserahkan. Tapi ketika dia menggadai punya orang, jadi ikut Imam Suyuti dia, itu ya nggak boleh mencela-mencela. Ketika dia menggadaikan itu pakai kaul yang tidak membolehkan untuk menyerahkan asetnya atau sawahnya, tapi ketika dia menggadai punya orang lain, pengen sawahnya yang dia yang garap, itu yang nggak benar. Kalau satu kaul ya kaul semua, satu itu. Kalau haram ya haram semua, kalau boleh ya boleh semua. Jadi nggak mencela-mencela, jadi nggak ambil yang baik, yang enaknya aja. Itu bab rohan, bab gade. Faslun wal hujru ala sittatin, wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon dikoreksi kemungkinan banyak yang salah. Allahumma fiqh min aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.